Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muji Tahir. Dalam video ini saya akan mempresentasikan jawaban saya dari tugas mata kuliah pengantar komunikasi digital. Video ini untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar komunikasi digital dengan dosen pengampu Ibu Rosanah SS MIKOM AMPRCPS. Pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari komunikator kepada komunikan untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dari komunikasi yaitu komunikasi yang kita lakukan sehari-hari, bisa juga presentasi, bisa juga pidato maupun juga seminar dan lain-lain. Pesan nonverbal. Pesan nonverbal merupakan bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata-kata atau lisan, namun menyampaikan pesan tertentu. Komunikasi disampaikan melalui simbol-simbol yang ditunjukkan melalui gestur atau bahasa tubuh. Fungsi komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal berfungsi untuk meningkatkan keefektifan berkomunikasi, serta mempermudah komunikator dalam mengirimkan pesan dan komunikan saat menerima pesan, dan untuk memperjelas pesan yang disampaikan melalui komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh sangatlah berpengaruh dalam proses pembelajaran, di mana pembelajaran jarak jauh mahasiswa dan dosen tidak bertatap muka seperti di kampus Universitas Cyber Asia. Dengan sistem perkuliahan yang sudah dirancang, memudahkan untuk mahasiswa belajar tanpa harus mengganggu pekerjaan, tanpa harus datang ke kampus, dan setiap orang bisa menikmati pendidikan tinggi. Memberikan komentar dan like di setiap sesi materi juga termasuk komunikasi nonverbal yang memberikan dampak agar forum perkuliahan terintegrasi dengan baik antara mahasiswa dan dosen. Komunikasi nonverbal akan semakin baik jika mahasiswa dan dosen aktif melakukan interaksi di forum diskusi seperti memberikan komentar di setiap sesi, mengerjakan kuis, dan lain-lain. Komunikasi yang baik dan efektif merupakan komunikasi yang mampu menyampaikan inti pembicaraan secara lugas dan efektif. Tidak bertele-tele, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh komunikan, baik bahasa verbal dan nonverbal, memperhatikan atau mendengarkan lawan bicara, serta memberikan feedback atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Bahasa yang baik dan efektif bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbicara dengan orang tua, teman-teman. Komunikasi yang baik dan efektif juga bisa digunakan dalam instansi pemerintahan seperti rapat umum, seperti institusi pendidikan saat pembelajaran, seminar, debat, dan lain-lain. Karena dengan komunikasi yang baik dan efektif, pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan bisa disampaikan dengan baik sesuai yang diharapkan, sehingga isi pesan tersebut bisa dicerna, dimengerti oleh komunikan, supaya komunikan bisa memberikan feedback atau tanggapan terhadap pesan tersebut. Tantangan terbesar untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif adalah yang pertama, yaitu hambatan fisik. Menurut Musa Hubais dan kawan-kawan dalam buku Komunikasi Profesional Perangkat Pengembangan Diri pada tahun 2018, hambatan fisik dapat mengganggu komunikasi efektif. Biasanya disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan atau komunikator dan komunikan. Contohnya gangguan sinyal karena cuaca, gangguan kesehatan, gangguan alat komunikasi. Yang kedua yaitu hambatan semantik. Dalam berkomunikasi ada penggunaan kata yang punya arti ganda, tidak jelas atau berbelit-belit. Situasi seperti ini bisa menjadi hambatan besar dalam komunikasi efektif. Yang ketiga yaitu hambatan psikologis. Dalam proses komunikasi, hambatan psikologis dan sosial sangat mungkin terjadi. Contohnya perbedaan nilai, harapan, keyakinan, pendapat, dan pandangan. Hambatan yang keempat yaitu keterbatasan fisiologis.
Dikutip dari buku Business Communication, Konsep dan Aplikasi dalam Konteks Individual, Kelompok dan Organisasi pada tahun 2020, karya Abigail, K, Dwi, dan kawan-kawan, faktor penghambat komunikasi efektif ini sering terjadi karena manusia mempunyai keterbatasan fisik. Contohnya, ketika seseorang terlalu sering mendengarkan orang berkomunikasi, indera pendengarannya pasti akan lelah. Yang kelima yaitu perbedaan latar belakang. Latar belakang yang berbeda bisa menghambat proses komunikasi efektif. Terlebih lagi saat komunikator tidak memahami latar belakang komunikan. Dan begitu juga sebaliknya. Sebagai contohnya, komunikator yang tidak mengetahui latar belakang komunikannya bisa jadi menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, gerak-gerik tubuh, serta raut wajah yang tidak sesuai. Yang keenam yaitu persepsi yang selektif. Persepsi yang selektif bisa menjadi faktor penghambat komunikasi efektif karena persepsi seringkali memutarbalikkan fakta, isi pesan, serta tujuan penyampaian pesan dengan mudah. Itulah hasil dari presentasi saya dari tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah pengantar komunikasi digital. Saya Mujitahid, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.